Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 123, Tanah Leluhur. Setelah menerima pesan bahwa Jian Wushuang telah meninggal dunia, para pemimpin senior Istana Naga dan teman-temannya menjadi marah. Di sebuah kamar di rumah besar tempat Jian Wushuang tinggal. Dong. Wang Yuan memukul meja dan ledakan kekuatan spiritualnya langsung menghancurkan meja tersebut. Pada saat yang sama, gelombang udara dengan cepat menyapu sekeliling. Kakak ketiga. Bagaimana dia bisa meninggal? Tubuh gemuk Wang Yuan sedikit gemetar. Dengan amarah di matanya, wajahnya yang tampak lucu telah berubah menjadi mengerikan. Dan Jiu. Wang Yuan berteriak tiba-tiba. Wus. Sosok ungu muncul di ruangan dan berdiri di depan Wang Yuan dengan hormat. Jelaslah bahwa pria berbaju ungu ini bukan berasal dari Istana Naga. Akan tetapi, dia telah tinggal di Istana Naga selama ini dan para ahli Istana Naga tidak mengetahuinya. Tuan Muda. Sosok ungu, dan Jiu, memanggil. Aku ingin membuat organisasi pembunuh bayaran teratas dinasti Tianzong, Menara Bulu Darah, menghilang sepenuhnya. Apakah ada masalah dengan itu? Wang Yuan menatap Dan Jiu dengan dingin. Menara Bulu Darah. Dan Jiu sedikit mengernyit. Tuan Muda, dinasti Tianzong berada di luar kendali kita. Aku tidak peduli tentang ini. Aku hanya ingin tahu, apakah kamu bisa melakukannya atau tidak. Wang Yuan berteriak dengan suara yang dalam. Ya. Dan Jiu mengangguk dengan tegas. Kalau begitu, lakukan saja apa yang aku katakan. Wang Yuan berteriak dengan marah lagi. Ya. Dan Jiu segera pergi. Menara Bulu Darah, kakak ketigaku. Wang Yuan menggenggam tangannya, tetapi sesaat kemudian dia terdiam. Di ruang bawah tanah istana anak perusahaan naga emas di Provinsi Tianan. Kakak ketiga meninggal. Dia melompat ke abyss karena Menara Bulu Darah mengejarnya. Mengenakan jubah merah darah dan membawa pedang merah darah, Yang Zhaixuan menjadi sangat marah setelah menerima berita itu sehingga niat membunuhnya langsung meledak dan membumbung tinggi ke langit. Berikan padaku semua informasi yang kau miliki tentang Menara Bulu Darah. Teriak Yang Zhaixuan. Ya. Orang yang bertanggung jawab atas istana anak naga emas ini segera menerima perintah. Menara Bulu Darah. Ada cahaya dingin yang luar biasa di matanya. Mulai sekarang, hanya ada satu tujuan untuk peningkatanku. Untuk membunuh semua pembunuh di Menara Bulu Darah. Di ruang rahasia. Gadis berjubah hitam, Surou, menatap dingin ke arah kertas emas yang ada di tangannya. Kertas itu sedang dibakar menggunakan kekuatan spiritual. Setelah kertas itu terbakar habis, sosok yang tidak jelas muncul di depan Surou. Guru. Suara Surou kecil dan kagum. Rou kecil, apa yang terjadi? Sosok tersembunyi itu berkata dengan lembut. Tuan, salah satu kakak laki-lakiku meninggal, kata Surou. Oh. Ceritakan padaku tentang hal itu. Tanya sosok tersembunyi itu. Surou tidak membuang waktu, langsung menceritakan apa yang terjadi. Setelah dia selesai berbicara. Jadi kau ingin membalas dendam padanya, kan? Tanya sosok tak dikenal itu. Ya. Surou mengangguk sedikit. Dulu kau lembut, tapi sekarang kau dikelilingi oleh niat membunuh. Jelas sekali kau sangat menghargai saudaramu di dalam hatimu. Sosok tersembunyi itu tersenyum dan berkata, aku akan membiarkan sekelompok penjaga datang dan mendengarkanmu. Mulai sekarang mereka akan tinggal bersamamu untuk melindungimu. Saya sangat menghargainya, kata Surou penuh rasa terima kasih. Sosok tak dikenal itu tersenyum, lalu berubah menjadi gumpalan asap dan menghilang. Pembalasan dendam Istana Naga terhadap Menara Bulu Darah dimulai dengan cepat dan sigap, tak menyisakan ruang bernapas. Sementara Menara Bulu Darah dengan panik menangkis serangan Istana Naga, mereka menemukan bahwa ada dua kekuatan yang lebih mengerikan, selain Istana Naga, yang juga melancarkan serangan terhadap mereka. Untuk sementara waktu, organisasi pembunuh bayaran teratas dinasti Tianzong, Menara Bulu Darah, berada di tepi jurang. Dan semua ini dihasilkan dari satu orang, Jian Wushuang. Seluruh dinasti Tianzong diguncang oleh Jian Wushuang. Namun, pada saat yang sama, di tepi bawah abyss. Sebuah platform, yang seluruhnya dilapisi lantai batu biru, dikelilingi oleh beberapa gugusan api. Jian Wushuang terbaring di panggung ini. Meskipun semua organ dalamnya rusak, dan ada beberapa patah tulang, dia masih memiliki jejak kehidupan. Kesadarannya telah lama kabur, dan dalam ketidakjelasan ini, dia samar-samar mendengar suara-suara di dekatnya. Alam inti emas awal. Dengan alam seperti itu, dia berani memasuki tanah leluhur. Itu jelas suara seorang wanita. Kakak, apa kau tidak sadar kalau penampilan anak kecil ini sangat mirip dengan yang datang ke sini beberapa tahun yang lalu? Suara lain terdengar, tapi itu adalah suara serak seorang pria. Maksudmu Jian Nantian? Saat masuk ke sini, Jian Nantian sudah mencapai puncak alam inti emas luar biasa dan memiliki indera pedang yang luar biasa.
Dia juga lulus ujian pertama secara langsung, yang jauh lebih baik daripada orang ini. Si kecil ini bahkan tidak memenuhi syarat untuk ujian pertama dari 3 ujian di tanah leluhur. Jika bukan karena jiwa pedang yang sepenuhnya terbangun di dalam dirinya, aku benar-benar ingin mengusirnya sekarang dan membiarkannya berjuang sendiri. Kata wanita itu. Lalu apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Tanya pria itu. Berikan dia pil pemulihan jantung dan kemudian bawa dia ke makam pedang. Kurung dia di sana selama 2 tahun. Hidup atau mati, terserah dia, kata wanita itu. Ya, kata pria itu. Kemudian, Jian Wushuang menyadari bahwa seseorang datang kepadanya dan mengangkatnya. Dengan tekanan ini dan benturan tulang-tulangnya, tiba-tiba rasa sakit yang hebat membuatnya jatuh koma sepenuhnya. Sudah 3 hari sejak Jian Wushuang sadar kembali. Di ruang terbuka yang luas dan sunyi, Jian Wushuang berbaring santai di tanah. Dia membuka matanya perlahan, tetapi kekosongan yang dilihatnya gelap, tanpa cahaya. Dia perlahan mengangkat jari-jarinya, lalu mencubit pipinya sendiri dengan keras. Seketika itu juga, pipinya terasa nyeri seperti terbakar. Rasa sakitnya nyata. Sepertinya aku belum mati. Jian Wushuang tersenyum cerah. Dia tahu itu. Jurang itu adalah perangkap kematian bagi orang lain, tetapi belum tentu baginya. Ketika dia menyelesaikan peningkatannya di pegunungan Endeles, dia merasakan panggilan aneh dan datang ke Abis. Saat itu, dia penasaran dengan Abis, dan dia bahkan menebak bahwa Abis adalah tanah leluhur yang disebutkan bibinya sebelumnya. Dialog antara kedua orang yang didengarnya selama kebingungannya telah membuktikannya. Di bawah jurang itu memang ada tanah leluhur. Tanah leluhur akan mengecualikan semua orang luar, namun tidak akan mengecualikannya karena dia telah membangkitkan jiwa pedang dan memiliki pedang pembunuh 3 kali. Wah, aneh sekali tubuhku, Jian Wushuang menggerakkan tubuhnya sedikit namun ia merasa aneh. Dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengoperasikan jurus rahasia pemakan jiwa, dan dia tahu efek sampingnya. Belum lagi kali ini dia menggunakannya saat terluka parah. Itu akan lebih membahayakan dirinya dan akan membutuhkan waktu 10 hingga 15 hari untuk pulih. Namun kini, luka-luka yang dideritanya sudah hampir pulih setelah 3 hari komanya.